Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, malam hari ini kita akan membaca salah satu artikel berjudul Jangan Biarkan Tetangga Kelaparan. Mudah-mudahan dengan mengingat kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap para tetangga kita dapat menyebabkan rasa iman kita ini semakin tebal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yu'minu ahadukum gimana Ustaz? Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai menghormati tetangganya. Ada yang ingat? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruhu, ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tetangganya, ya. Jadi menghormati tetangga ini termasuk salah satu tanda atau ciri orang beriman kepada Allah. Luar biasa, ya. Dulu Nabi Muhammad SAW pernah berpesan kepada para sahabat tentang hati-hatilah kepada tetanggamu, jagalah tetanggamu, jagalah tetanggamu. Sampai orang-orang itu atau para sahabat itu berpikiran, jangan-jangan seorang tetangga itu mewarisi harta tetangganya, sampai begitu. Kenapa? Karena merasa, kok sangat peduli ya Nabi Muhammad itu terhadap tetangganya. Ya deh, begitu. Jelas Ustaz? Silakan dibaca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jangan biarkan tetangga kelaparan. Karya Kiai Haji Lutfi Basri. Selalu peduli terhadap kemaslahatan lingkungan yang ditempati termasuk sifat yang sangat mulia bagi penduduk perkampungan. Entah itu kepedulian terhadap masalah keamanan atau kebersihan atau guyupnya hubungan antara warga dan sebagainya. Ya, jadi seseorang yang ingin dicatat oleh Allah SWT sebagai orang yang baik, termasuk juga adalah orang yang pandai hidup di kampung dengan baik. Jadi kampungnya ini, ya. Kalau kita di sini pesantren Ribat Al-Murtadha kan punya kampung ini, ya. Nah, kampung kita kebetulan tidak begitu banyak orangnya. Tapi bukan berarti banyak tidaknya kampung itu yang akan dijadikan tolak ukur, bukan. Tapi kita ini pandai hidup di kampung sehingga orang kampung merasa senang dengan kita, merasa terhormat dengan kita, tidak merasa terganggu dengan kita. Itu termasuk adalah cara hidup bertetangga yang baik, begitu. Ya, lanjut Ustaz. Bahkan dalam syariat pun ditekankan agar setiap penduduk di suatu perkampungan itu hendaklah selalu memperhatikan terhadap kondisi tetangga kanan kirinya. Barangkali ada di antara mereka yang sangat membutuhkan bantuan atau uluran tangannya. Ya, jadi kita tidak boleh tutup mata ya terhadap keberadaan tetangga ini, ya. Kalau kita dengar tetangga dalam keadaan kesusahan, ya apa yang bisa kita bantukan gitu, ya. Kalau misalnya kita punya materi, kita bantu materi. Tapi kalau kita punya tenaga, kita bantu tenaga. Misalnya bagaimana? Misalnya ada tetangga kita sakit, tidak punya mobil. Kita kebetulan tidak punya uang, tapi kita punya mobil. Sebutlah punya mobil yang ada bensinnya, kita bisa nyupir misalnya, ya. Ya kita antarkan. Nah itu namanya bantuan yang tidak secara materi. Tapi itu adalah suatu bantuan yang sangat baik. Misalnya kita antarkan ke dokter, ya. Begitu dan seterusnya. Bagi yang mampu untuk menyumbang, ya disumbang. Atau kalau tidak, minimal doa. Itu sudah minimal. Peduli, kemudian kita datangi, ya artinya namanya sambang kepada orang sakit, ya begitu, itu salah satunya. Tapi di sini bukan berarti orang sambang
itu hanya orang sakit saja, tidak begitu. Tapi kita gimana caranya menjalin hubungan tetangga yang baik, gitu ya. Begitu. Ini termasuk ajaran syariat. Jelas ya? Silakan Ustaz. Diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, tidaklah beriman kepada Allah dan hari akhir sampai yang bermalam dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya lapar. Ya, kalau ada orang itu kenyang, sedangkan tetangganya kanan kiri itu ada yang kelaparan, itu dikata tidak beriman, karena tidak peduli terhadap nasib tetangganya. Apalagi kalau begini, misalnya kita ini punya, misalnya tetangga gak punya, kemudian tetangga persis ya, bukan orang yang kita kenal ya, hutang sama kita. Karena memang kita lihat orangnya memang gak mampu, ya dah, hutang sama kita dan kita bisa memberinya. Kita beri beras, misalnya kalau dia hutang, misalnya hutang berapa ya, 100.000, kita kebetulan punya, ya kita beri gitu. Nah, orang yang maaf ini ya, yang tidak beriman kepada Allah SWT, maka dia yang punya tetangga seperti tadi itu, sedangkan dirinya punya makanan, dia tidak memberi, hutang pun tidak meminjam. Apa? Aku ya aku, kamu ya kamu kerja aja. Ini orang semacam ini dianggap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa mu'min ya, alladzi yashba' wa jaruhu ja'iun ila jambi. Ya, dikatakan tidaklah beriman orang yang kenyang sementara tetangganya lapar sampai ke lambungnya ini ya sakit, itu sampai lambungnya sakit, sampai kelaparan. Ini dikatakan tidak beriman. Naudzubillah min. Karena itu kita harus peduli terhadap tetangga kita ya, tetangga kanan kiri pada khususnya. Kenapa sih? Ya karena kita ini kalau hidup di suatu perkampungan, walaupun kita punya keluarga. Saya contohkan saya pribadi aja enak ya. Saudara saya ini 11 meninggal dunia berapa? 2. Sisa berapa jadi? Sisa 9. Tapi nggak ada yang mereka hidup jadi tetangga saya, nggak ada. Semuanya terpisah. Ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya, ya, ada di Malang Kota, ada di Singosari tapi jauh. Nah, yang paling dekat siapa? Ya tetangga kanan kiri ini paling dekat. Kalau misalnya ini ya, saya jalan di depan kampung itu kemudian jatuh, ya. Walaupun sekarang ada handphone, alat canggih handphone ya. Nah, kalau kita jatuh, kalau saya jatuh, kira-kira yang menolong pertama, ini semua dianggap tahu ya. Kita jatuh, saya jatuh, yang menolong kira-kira siapa? Tetangga ya, atau saudara saya di Jakarta. Mau nolong saya jatuh, beli tiket dulu ini ya. Suatu hal yang repot terjadi, betul ya. Atau yang di Surabaya, mau naik mobil dulu ya. Atau yang walaupun sama Malang perlu dikontak dulu. Tapi kalau tetangga depan, ini tetangga saya sakit, langsung ditolong. Urusannya kemudian diantar ke rumah sakit, lah waktunya bayar, barulah saudara-saudara famili itu bisa membantu. Kan begitu umumnya. Tapi yang langsung ini, yang pertama kali ini siapa? Tetangganya. Karena itu yang wajib pertama ini termasuk menghormati tetangga sangat wajib. Saling bantu-membantu dengan tetangga sangat wajib. Jelas ya? Lanjut Ustaz. Kelaparan perut seorang tetangga bagi orang kaya itu adalah ganjaran tersendiri bagi lancar tidaknya untuk masuk surga. Jika si kaya tidak peduli terhadap kondisi tetangganya yang miskin, maka sulit baginya untuk dapat masuk surga. Ya, kalau ada satu kampung, ada orang kaya, ada orang miskin, ya dah. Yang kaya, ya sudah namanya kaya, dia diberi oleh Allah SWT kekayaan. Itu bukan berarti itu kan hasil kerja saya. Banyak orang kerja 24 jam tidak berhenti tapi tidak diberi rezeki oleh Allah juga banyak. Ya dah. Maka sebenarnya kekayaan itu adalah pemberian Allah. Maka sangat berdosa kepada Allah apabila ada orang kaya hidup di kampung sedangkan tetangganya kelaparan. Ini sangat bahaya. Ini kelak orang yang si kaya ini walaupun tidak mencuri dia, tatkala akan masuk surga, maka dia dicegat oleh orang-orang miskin yang menjadi tetangganya. Ya Allah, itu tetangga saya kaya ini ya. Makannya aja mau sehari 10 kali bisa. Sedangkan saya dan anak-anak saya ini miskin. Jangankan makan sehari 3 kali. 3 hari sekali baru makan ini. Wah, ini si kaya ini sulit masuk surga. Walaupun dia ahli masjid, dia ahli
ibadahnya luar biasa, ada ya. Tapi kalau dia pelit kepada tetangganya, maka jadi ganjalan tersendiri. Begitu, Ustaz. Lanjut. Disebutkan dalam hadis, sesungguhnya tetangga yang miskin berpegang pada tetangganya yang kaya pada hari kiamat dan berkata, "Ya Rabb, tanyailah orang kaya ini, mengapa ia tidak berbuat kebaikan kepadaku dan menutup pintunya di hadapanku?" Lanjut. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ia berkata, "Tanyailah orang ini, mengapa ia bermalam dalam keadaan kenyang, sedangkan aku bermalam di sampingnya dalam keadaan lapar." Subhanallah, tuntutan orang miskin di kampung, ya dah. Kalau ada orang kaya yang pelit, itu semacam itu. Besok di akhirat, tatkala ada perhitungan ya di padang mahsyar. Kalau perhitungan secara dohir, maka si kaya itu misalnya aslinya masuk surga, tapi karena pelit pada tetangganya, maka si miskin ini bertanya atau memohon kepada Allah, "Ya Allah, tolong ya Allah, kau tanya itu. Dia walaupun kelihatannya baik nih, tampang baik, tampangnya ahli ibadah ini, tapi sesungguhnya dia pelit ya Allah. Ya, kau tanya ya Allah, kenapa dia malam hari kekenyangan sedangkan aku dan anakku kelaparan." Ini menjadi permasalahan tersendiri di akhirat. Ya, karena itu hati-hatilah jadi orang kaya. Gimana kalau sekarang kayak seperti kita, alhamdulillah ya, kita berada di satu perumahan ya, secara zahir tetangga-tetangga ini nggak ada yang kekurangan gitu ya. Ini lebih aman sebenarnya. Ya, seperti kita ini loh, pesantren kita. Tapi itu bukan berarti kita nggak dianjurkan sedekah. Enggak, kalau kita tidak bisa sedekah di sini ya sedekah di luar. Karena sedekah ini juga bisa menutup pintu kemarahan Allah SWT kalau dalam keadaan kita ini pernah bermaksiat ya, maka sedekah gitu ya, as-sadaqatu sir, khususnya sedekah yang disembunyikan ini tudfi'u ghadabar rabbi. Apa? Bisa menutupi kemurkaan Allah. Itu kalau kita suka sedekah sir. Sedekah sir itu gimana sih? Macam-macam caranya sedekah sir. Apa sedekah sir? Sedekah yang tidak ditampak-tampakkan gitu ya. Misalnya begini Ustaz. Ini saya jualan, misalnya ya, saya jualan. Harga normal saya jual 25.000. Harga normal ini ya. Saya punya beberapa cangkir gini, saya jual kemana-mana 25.000. Kemudian saya kepingin sedekah sir kepada Ustadz Burhan ini. Kebetulan Ustadz Burhan ini datang kepada saya dan mau beli. Berapa itu harganya? Saya kasih tahu, harganya 20.000. Dalam hati saya, yang 5.000 sedekah saya untuk Anda. Jadi padahal harganya berapa ini? Aslinya 25.000. Saya jual berapa? 20.000 karena niat saya adalah sedekah. Ini namanya sedekah sirri. Apa sedekah sirri? Sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Sehingga yang disedekahi tidak ngerti. Kalau ternyata saya dikasih sedekah enggak. Cuman Masya Allah fulan ini jualannya murah. Itu aja. Maka itu namanya sedekah sirri. Yang demikian ini tudfi'u ghadabar rabbi. Bisa apa? Tudfi'u, menutupi ghadabar rabbi kalau Allah itu murka. Gitu Ustaz. Lanjut Ustaz. Ternyata urusan perut tetangga itu di akhirat nanti adalah ikut menjadi tanggung jawab bagi setiap penduduk kampung yang ekonominya lebih mapan. Ya. Mengabaikan kondisi tetangga hingga ada yang kelaparan termasuk berisiko besar bagi setiap orang. Subhanallah, ya dah. Maka kalau kita ada informasi itu ya kita harus peduli ya. Kita peduli tetangga kita bagaimana, mestinya begitu, ya. Lanjut. Di antara riwayat yang sesuai dengan hadis ini adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan kepada Sayyidina Usamah bin Zaid dalam wasiatnya, "Hai Usamah, waspadalah terhadap setiap jiwa yang lapar yang mengadukanmu di sisi Allah. Karena Allah berfirman, tidaklah beriman kepadaku siapa yang bermalam dalam keadaan kenyang sementara tetangganya lapar di sampingnya." Ya, tetangga samping kanan kiri, khususnya ini ya. Kalau tetangga agak jauh kadang-kadang kita nggak tahu kan ya. Kalau nggak ada laporan memang sering kita nggak tahu. Tapi tetangga kanan kiri nih, kanan kiri depan belakang ini yang sering kali kan berinteraksi langsung dengan kita ya. Atau kata orang Jawa ini tetangga satu tembok, tetangga satu dinding. Ya. Kalau Ribat ini kebetulan tetangga sebelah ini kosong rumahnya. Sebelah kosong itu. Sebelah ini seberang jalan ada orangnya kan gitu kan ya. Ya alhamdulillah mereka kita lihat ya punya lah gitu ya.
tetangga belakang juga punya juga mereka ya. Kemudian sebelah sana ini juga Pak RT kita itu ya, insya Allah sih masih kita ini termasuk rumah-rumah yang aman dari tuntutan tetangga semacam demikian. Tapi kan tidak begitu semuanya dalam kampung, ada kampung yang tidak imbang. Ya, satu kaya, satu miskin. Nah ini bahaya yang kaya ini besok bisa dituntut oleh si miskin. Begitu kurang lebih. Jelas Ustaz ya? Selesai kan bacaannya? Sudah. Baik ya ikhwan, kita akan lanjut bila mana ada pertanyaan-pertanyaan. Ustaz Jadi silakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk pada malam hari ini, Kiai. Baik. Pertanyaan pertama dari hamba Allah dari Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Kiai, keluarga dan para santri sehat walafiat dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin. Afwan izin bertanya terkait hadis tidurnya orang puasa merupakan ibadah, diamnya merupakan tasbih, amalnya dilipat gandakan pahalanya, doanya dikabulkan dan dosanya diampuni. Baik. Sepengetahuan kami, hadis tersebut palsu. Namun ada kalangan yang tetap menggunakan hadis itu sebagai dalil. Karena Imam Suyuti dalam kitabnya Jami'us Shaghir mengatakan hadis itu dhaif. Apakah boleh kita memilih pendapat yang mendhaifkan sebuah hadis meskipun mayoritas ulama mengatakan hadis itu palsu? Atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Baik. Jadi begini nih, yang saya tahu hadisnya dhaif. Malah yang kalau kita merujuk dikatakan banyak ulama itu mungkin ulama yang di medsos. Ya, jadi ulama di medsos itu biasanya menulis satu kalimat mengatakan ini hadisnya palsu itu, kemudian dikopas, kopas, mungkin 1000 tokoh yang mengopas mengatakan ini palsu, ya dah, sehingga orang awam mengatakan hadisnya palsu, padahal bukan palsu, hadis ini dhaif, bukan palsu, gitu ya. Jadi yang saya lihat, saya kan juga sering baca di medsos. Cuman masalahnya orang membaca di medsos tergantung dari keilmuan yang dimilikinya. Orang bisa sharing. Kadang-kadang ada, saya senang baca di medsos dan beberapa tulisan-tulisan saya baca. Semacam gini-gini saya baca. Karena saya hobi baca. Tapi saya mempunyai pandangan begini. Itu yang mengatakan, maka dikatakan kami siapa ini kan gitu ya. Kebanyakan loh ya, yang mempalsukan ini adalah kalangan orang-orang Wahabi gitu aja kesannya. Ya, biasanya begitu ini. Jadi kalau aneh sedikit palsu. Padahal ada bedanya antara hadis dhaif dengan hadis palsu. Begitu, beda jauh. Bahkan Al-Albani sendiri yang menjadi rujukan bagi orang-orang Wahabi Salafi itu, saya lihat di situ mengatakan dhaif minat du'afa, bukan palsu. Begitu ya, di kaidahnya Al-Albani, tapi saya tidak akan mengambil dari Al-Albani ya riwayat ini. Jelas ya? Jadi pertama, hadis ini bukan hadis dhaif, hadis ini bukan hadis palsu, tapi hadis dhaif. Begini. Hadis palsu itu ya palsu. Nabi tidak pernah mengatakan demikian. Ya, itu namanya palsu. Tapi kalau hadis dhaif itu banyak syarat-syaratnya yang menurut para ulama hadis dhaif itu bisa diamalkan untuk fadhailul amal. Apa fadhailul amal? Keutamaan amal ibadah sunnah. Ya, maka Imam Suyuti tadi dikatakan, sekelas Imam Suyuti aja mengatakan hadis ini adalah dhaif, bukan palsu. Dan perawinya adalah Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi juga mengatakan hadis ini dhaif, bukan palsu. Ya. Kemudian juga Ibnu Abi Hatim dalam kitab Al-Ilal mengatakan hadis ini dhaif, dan masih banyak sebenarnya. Ya. Nah, kita mengambil hadis ini sebagai hadis dhaif untuk apa? Untuk fadhailul amal. Apa itu? Amalan ibadah sunnah, keutamaan. Nah, artinya bagaimana? Naumus shaim ibadatun. Ya, naumus shaim ini dipermasalahkan. Cuman kalimat naumus shaim ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa dianggap ibadah. Wah, ini dianggap suatu hal yang aneh.
Berarti kita kalau gitu harus tidur semua. Yang mengatakan harus itu siapa? Nggak begitu. Begini loh. Saya tanya. Ustaz, ini Ustaz kita pakai contoh Ustaz ya. Kita pakai contoh. Ustaz kalau tidur bisa nggak sholat? Tidur betulan ini bisa nggak sholat? Nggak bisa. Kalau Ustaz tidur kemudian sholat Allahu Akbar walaupun lengkap, dihitung sholat apa enggak? Enggak. Ya kan? Dihitung sholat apa enggak? Enggak. Gitu ya? Ustaz ini punya duit. Kepengen sedekah Ustaz. Kemudian tidur Ustaz. Ya. Kemudian Ustaz ini dalam keadaan tidur, apa kata orang bangkong ya? Bangkong ini. Kemudian sedekah atau bayar zakat lah misalnya. Bayar zakat yang wajib, zakat fitrah itu kan. Tapi bangkong dia ini Ustaz. Ada Ustaz ini bangkong bayar zakat fitrah. Sadar? Ya tidak sah. Kan tidak sadar dia kan. Ya tidak. Jadi orang bayar zakat, sholat ya, dan yang lain-lainnya itu semuanya harus sadar Ustaz. Pertanyaannya, kalau orang puasa boleh tidur enggak Ustaz? Boleh. Kalau orang puasa tidur, puasanya batal apa enggak? Orang tersebut tetap puasa enggak? Tetap puasa. Nah, puasanya orang tidur tetap diberi pahala oleh Allah. Terus apanya yang susah sih mengamalkan hadis ini? Jelas? Ya. Jadi amalan-amalan yang lain, Ustaz mengaji kan dapat pahala. Tapi kalau tidur mengaji gimana Ustaz? Ya enggak. Betul ya? Nah, di antara kalau hadir majelis taklim, hadir bukan mengaji ya. Kalau mengaji Al-Quran kan dapat pahala kan? Satu hurufnya berapa? Masuk 10 kali lipat pahalanya. Kan begitu kan ya? Itu membaca dengan sadar. Kalau orang tidur ini bangkong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ya gak dapat membangkong dia. Ya dah, jelas? Kalau hadir majelis taklim itu dapat pahala, satu pahalanya. Walaupun tidur-tidur dapat. Itu antara lain. Terus orang puasa kok tidur, ini tetap berpuasa dia ini. Jadi dia tetap berpuasa, dapat pahala enggak? Tetap dapat pahala. Itu dikatakan naumus shaim ibadatun. Puasanya, tidurnya orang yang puasa tetap dapat pahala. Pahalanya puasa itu dapat. Itu satu. Kedua, kalau yanwi ini niat misalnya. Ada orang tidur siang, niat. Ya Allah, karena kalau bulan Ramadan itu disunahkan qiyamul lail, malam hari bangun, ya dah. Maka siang ini aku tidur niat agar nanti malam bisa qiyamul lail, maka tidurnya dapat pahala. Ya dah. Begitu cara mengamalkan hadis ini. Kenapa harus dikatakan ini palsu? Terus kalau palsu kenapa? Masa gak boleh orang tidur puasa? Ayo, kamu kalau tidur dosa kamu gitu. Ya enggak juga lah. Ya, jadi salah besar menurut saya kalau mengatakan ini hadis pasti palsu. Enggak, hadis ini dhaif. Kalau hadis dhaif itu masih boleh diamalkan ya dalam Fadhailul A'mal. Kenapa hadis dhaif itu? Begini loh hadis dhaif itu. Kalau saya katakan, memang ini ilmu mustalahul hadis ya, yang tidak mudah dipahami oleh orang awam ya. Enggak semuanya orang awam itu paham ya. Ini orang-orang tertentu yang belajar ilmu benar-benar namanya mustalahul hadis. Kalau hadis itu sahih, itu memenuhi syarat-syarat ya tertentu. Andai kata saya katakan dinilai, gitu maka syaratnya ini 100 bisa dipenuhi. Begitu. Saya katakan misalnya ya, olahragawan misalnya, olahragawan apa ya, misalnya voli gitu ya, voli. Pertama, orang tersebut harus sehat. Ya, ini kita yang normal bicara ya. Orang tersebut punya tangan, ya gitu ya. Kalau misalnya orang mau voli tidak punya tangan, ya itu kebetulan cacat tangannya, kan tidak bisa ikut, Ustaz. Ya, maka syarat-syarat dipenuhi dalam hadis sahih. Saya katakan setelah teliti nilainya 100. Ustaz misalnya ini ya, wah tangannya sehat, badannya sehat, ini sehat, bisa loncat, bisa gini. Anda saya nilai 100 bisa masuk grup voli gitu Ustaz. Paham ya? Nah, sekarang misalnya Ustaz Burhan ini kebetulan misalnya tangannya sakit begini gitu ya. Terus yang kiri, tapi masih bisa pegangnya begini. Ya. Nah, ini bagus main volinya bagus, cuman tangannya ada sedikit kiri sedikit gitu. Saya katakan gini, ya Anda ini bisa masuk,
tapi tidak bisa tim nasional, tidak bisa karena Anda mohon maaf sedikit tangannya cacat, ya dah, mohon maaf ini. Jadi Anda ini termasuk cadangan saja karena nilai Anda cuma 75 gitu. Ini yang pertama tadi hadisnya hadis sahih, ini hadis hasan. Paham ya? Sedangkan hadis dhaif nilainya cuma 50. Misalnya benar dia bisa pegang tapi tangannya cuma satu saja. Memang betul-betul tidak punya tangan. Jadi gimana? Dia bisa, dia ahli. Cuma nunggu Nunggu umpan dari temannya sehingga tidak sempurna dia ini. Ya. Nah, maka saya katakan nilai Anda bisa ikut, cuman Anda bukan cadangan. Anda di kelas ketiga nanti ya. Begitu ya. Tidak mungkin ikut di tim utama. Namanya hadisnya hadis dhaif. Tapi bisa main, bisa. Kalau pakai tangan satu itu bagus, ya. Masih bisa ini, kurang lebih begitulah hadis dhaif. Beda kalau hadis palsu. Hadis palsu ini daftar. Misalnya Ustadz ini mendaftarkan nama, siapa namanya? Badrun misalnya. Ya, coba Ustadz. Saya daftar nama Badrun untuk tim voli misalnya. Bilang keras. Saya daftar nama Badrun untuk tim voli. Baik, saya teliti. Mana orangnya? Gak ada. Umurnya berapa? Gak punya umur. Tangannya berapa? Gak punya tangan sama sekali. Gimana saya akan memasukkan? Ini palsu namanya. Datanya data palsu. Nah kalau udah palsu ya sudah diletakkan, nggak bisa dibuat apa-apa. Jelas. Jadi beda dengan tadi itu yang masih bisa ada orangnya dan dia ini ahli. Cuman memang tangannya cuma satu. Tapi kalau mendapatkan umpan dari orang lain, dia akan smash dan smashnya ini hebat sekali. Kan mungkin terjadi semacam itu. Jelas. Namanya hadis dhaif. Jadi bisa dipergunakan misalnya untuk kalau main bukan main kelas nasional, ya dah, main di kampung. Ayo kamu bakal smash. Bisa, namanya fadhailul a'mal. Jelas ya? Kurang lebih begitulah gambarannya. Jadi hadis ini bukan hadis palsu, tapi hadisnya hadis dhaif yang bisa dipergunakan untuk fadhailul a'mal. Jelas ya? Jadi ada seperti Imam Ibnu Abi Hatim mengatakan hadis dhaif, Imam Suyuti mengatakan hadis dhaif, Imam Al-Baihaqi sendiri mengatakan hadis dhaif. Sudah ikut itu. Bukan berarti kita boleh enggak mengikuti yang mengatakan dhaif padahal ini semua mengatakan palsu. Siapa yang bilang palsu itu siapa? Yang saya tahu yang bilang palsu itu biasanya dari kalangan orang Wahabi Salafi, kemudian satu bicara langsung dikopas karena rujukannya Google. Begini yang jadi repot, ya enggak? Google itu kan gitu, sumbernya satu, terus kopas sampai bisa 1000 yang meriwayatkan padahal bukan ahli hadis mereka. Jelas ya? Baik, lanjut Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Madura. Kiai mau tanya, asal mulanya doa kunut nazilah gimana? Syukran. Baik, kunut nazilah ya. Jadi dulu tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengutus 70 orang pasukan, yang kebetulan pasukan dari Medina ini adalah orang-orang yang luar biasa dan mayoritas hafidhul Quran, ya mayoritas berdakwah dikirim ke salah satu daerah yang dekat namanya Bi'r Maunah. Bi'r Maunah itu dari negeri Najd. Mungkin Najd lebih mudah sekarang ini adalah Riyadh, ya. Dan Riyadh ini juga banyak orang-orang Wahabi, ya. Ini yang susah juga ini. Zaman sekarang, ya. Kalau zaman dulu namanya Najd. Kemudian orang-orang Najd itu berkhianat ini kepada salah satu yang mengkafir itu melindungi 70 orang utusan Nabi. Jadi kalau di Saudi sekarang ini pun masih berlaku. Dulu juga berlaku, ini terus estafetnya. Bagaimana? Orang kalau masuk di suatu tempat atau daerah harus mempunyai kafil. Kafil itu orang yang merawat atau orang yang bertanggung jawab. Saya kira di Indonesia pun walaupun tidak mutlak itu seperti demikian. Kalau di pondok pesantren seperti gini, kalian ini saya tanya, Ustadz ini rumahnya mana Ustadz? Madura ya, jauh dari Singosari kan? Ustadz tadi rumahnya mana? Bantul Malang Selatan, kan jauh dari Singosari. Tapi kenapa hidup di Singosari ini kok aman? Karena saya dianggap sebagai kafil, penanggung jawab. Misalnya Ustadz Burhan sama Ustadz tadi ini bermasalah dengan Pak RT, Pak RW, Pak Camat, saya katakan, loh saya penanggung jawabnya itu namanya kafil, ya. Di wilayah-wilayah tersebut begitu, zaman dahulu juga demikian. Sudah ada seorang yang
bersedia menjadi kafilnya pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu Abul Bara. Abul Bara itu mengkafiri 70 orang karena mereka akan berdakwah, bukan mau perang Ustaz, berdakwah. Seperti kawan-kawan ya, kan ada namanya, kalau anak mahasiswa namanya KKN ya, kuliah kerja nyata di satu daerah kan gitu ya. Kalau kita namanya apa? Tarbiyah ijtimaiyah atau pendidikan kemasyarakatan, kita terjun ke desa. Mesti kalau ke desa suatu tempat kita kan datang ke tokoh masyarakatnya ya, atau pamongnya kan gitu, kasurnya kan gitu, namanya kafir mereka. Boleh enggak anak santri-santri ribat ini untuk berdakwah di sini selama 1 bulan misalnya? Oh ya boleh. Siapa mengatakan boleh? Pak Kasun kan gitu kan ya, kepala dusun, berarti beliau adalah kafirnya. Demikian juga ada yang namanya Abul Bara. Sayyidina Abul Bara itu menjadi kafir. Baik ya Rasulullah akan saya kafiri dan insya Allah semuanya ini aman. Sudah. Dan sudah dikafiri, diberitahu kepada masyarakat, itu di Najd ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim 70 utusan. Dan kebetulan ini 70 utusan ini banyak, mayoritasnya ini hafizul Quran. Luar biasa, untuk berdakwah ya, mengislamkan orang Najd. Subhanallah, setelah di Najd ternyata orang-orang Najd yang semula berdamai atau bersepakat dengan Sayyidina Abul Bara berkhianat. Maka utusan Nabi itu semuanya dibunuh. Tinggal satu. Semuanya wafat, tinggal satu dibunuh oleh orang-orang Najd. Bukan oleh Sayyidina Abul Bara, bukan. Ya namanya kafir. Kafir satu orang, tapi biasanya aman-aman saja. Saya sendiri kan sering ya ngirim kalian ke desa-desa ya. Kita setelah negosiasi demikian dengan surat, akhirnya diterima. Baiklah, kalian aman. Biasanya dipinjami rumah untuk base camp kan gitu kan ya. Seperti itulah. Juga anak-anak mahasiswa yang KKN pun demikian. Ada surat dari perguruan tinggi atau dari tempat pendidikan kan begitu. Aman ya, karena sudah ada perjanjian. Jelas? Nah, di saat itu ternyata orang-orang Najd itu berkhianat, kemudian dibunuh. Nah, tentu Nabi Muhammad kan sedih, murka. Maka Nabi Muhammad berdoa dengan qunut nazilah kepada Allah SWT selama 1 bulan. Ya, 1 bulan. Isinya yaitu minta kepada Allah keadilan. Maksudnya keadilan yaitu agar orang-orang yang membunuh para sahabat yang hafizul Quran ini ya disiksa, maksudnya diazab begitu. Namanya qunut nazilah. Jelas ya? Baik. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Madura. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai Lutfi Basori hafidzakumullah. Amin. Mau tanya tentang ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang dimaksud dengan sebaik-baik umat di situ semua manusia atau hanya kalangan tertentu saja, Kiai? Syukron. Baik. Kalau saya ini pernah membaca dan juga jelas di sini ya. Dikatakan kuntum, kalian itu khairu ummatin, adalah sebaik-baik manusia. Cuman ada sifatnya itu. Apa? Bila mana ta'muruna bil ma'ruf, kalau kalian mau amar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan nahi munkar, maka saat kalian ini amar ma'ruf nahi munkar, maka kalian dihitung sebagai sebaik-baik umat. Tapi kalau kalian tidur aja, jadi umat Nabi Muhammad tidur aja, amar ma'ruf enggak, nahi munkar enggak, ya enggak? Semua kerja cari penghasilan, yang penting aku enak, yang biasa-biasa saja. Ya memang umat Nabi Muhammad itu yang beriman kepada Allah lebih baik daripada umat-umat dari Nabi terdahulu. Tapi kelasnya kan beda-beda, Ustaz. Ya, sudah saya katakan gini aja. Ini ada antum di pesantren sini ada santri-santri yang baru. Ya ini santri baru itu ada namanya Badrus, ya ada namanya Muhammad Pak Abud misalnya ya, ada namanya Alim, ada namanya Ghalib, kan santri-santri baru ya. Mereka baru 1 tahun. Ditanya, anak muda menjadi santri dan mengaji di pondok itu baik atau tidak baik? Ya baiklah, daripada sholat aja enggak. Kan gitu kan ya? Apalagi nakal di luar kan gitu. Cuman pertanyaannya, kalau dikatakan lebih baik mana? Ini Badrus yang dengan kawan-kawannya ini ya, yang masih 1 tahun dengan Ustadz
Burhan dengan Ustadz Hadi. Berapa tahun di pesantren Ustadz? 10 tahun sudah menjadi ustadz, ya enggak? Sudah mengerti agama, mengerti dan segala macam, bisa baca kitab. Kira-kira kalau afdoliyah lebih baik mana ini ustadz-ustadz dengan santri baru? Ya nggak bisa dibandingkan lah, kan begitu ya. Jelas ustadz-ustadz jauh lebih afdol, lebih mulia daripada yang baru-baru. Kenapa? Yang baru-baru ini belum mengerti mengaji, masih awal-awal. Tapi ustadz-ustadz sudah bisa mengajar. Maka kuntum khaira ummatin, kalian ini adalah sebaik-baik manusia. Kalau apa? Kalau kalian mau ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mau amar ma'ruf dan nahi munkar sesuai dengan ilmu syariat, maka di sini ulama-ulama yang biasa menyampaikan amar ma'ruf dan nahi munkar, itu jauh lebih mulia daripada umat Islam yang biasa-biasa saja. Sedangkan umat Islam yang biasa-biasa saja lebih mulia daripada umat-umat dari Nabi terdahulu. Begitu bertingkat-tingkat, ya. Itu. Jadi kalau kepingin kita ini menjadi kuntum khaira ummatin yang sempurna, ya ayo amar ma'ruf nahi munkar. Gimana caranya? Ya diisi dengan ilmu yang benar sesuai dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW berupa hadis-hadis, sunnah-sunnah Nabi diterjemahkan oleh para ulama salaf, Ahlussunnah wal Jamaah, dari kalangan para ulama-ulama mujtahid. Ya, begitu dan seterusnya. Jelas Ustaz? Baik. Ada pertanyaan lagi? Masih ada. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Kalimantan. Izin bertanya Kiai. Baik. Orang pelat atau cadel apakah sah mengimami sholat? Jazakumullah khair. Orang cadel atau pelat, ya. Orang cadel itu biasanya yang paling susah mengucapkan huruf R, ya. Ar-Rahmanir-Rahim gitu. Jadi susah Ar-Rahmanir-Rahim gitu ya. Susah dia ya. Atau jadi cadel itu bertingkat-tingkat juga. Cadel bertingkat-tingkat. Ada yang cuman misalnya ukuran ya, mohon maaf ini ya. Misalnya ukuran lidah, ini lidah misalnya. Gini saya ukur gini ya. Kalau lidahnya sekian panjangnya maka dia ini normal. Mengatakan Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau mengucapkan R itu jelas R jelas. Ya, tapi kadang ada orang yang lisannya itu atau lidahnya itu lebih pendek sedikit aja. Maka dia mengucapkan R itu kurang jelas. R ada, masih ada R, masih ada. Kalau yang sempurna R, misalnya kalau R masih ada. Kalau dia lebih pendek lagi lidahnya ini, maka dia lebih condong untuk gak bisa. Jadi R-nya itu jadi L gitu. Ar-Rahman jadi Al-Rahman gitu. Ya, paham? Nah, saya katakan orang cadel kalau baca ayatnya masih ada nilai huruf yang agak jelas seperti R-nya Ar-Rahman masih itu sah sholatnya. Imami juga masih boleh. Ya. Tapi kalau sudah terlalu pendek Ar-Rahman jadi Al-Rahman. Al-Rahmanir-Rahim. Nah, ini tidak sah. Kenapa? Merubah arti. Jadi merubah arti. Jadi orang cadel itu kalau bacaannya menurut banyak pihak dia ini huruf-hurufnya menjadi berubah, maka dia tidak sah untuk imami. Sholat aja sah bagi dirinya, tapi tidak sah untuk menjadi mengimami orang lain. Dia harus jadi makmum. Jelas? Harus jadi makmum. Ya. Misalnya orang yang betul-betul ya kalau baca suratnya Al-Fatihah tadi Bismillahirrahmanirrahim nggak boleh. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim nggak boleh jadi imam ya. Jelas? Itu aturannya begitu ya. Jadi saya nggak bisa mengatakan cadel itu pasti nggak sah, tergantung cadelnya. Ada cadel yang sangat, ada cadel yang tidak sangat, yang masih ada huruf sedikit tapi memang nggak seperti R yang terlalu besar. R nggak bisa. R ada sedikit itu ya. Ya apalagi R ada sedikit tapi nggak sempurna. Jelas? Baik. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Kota Malang. Kiai, kalau ada orang puasa tidur siang terus dia menelan liurnya, apakah puasanya batal? Terima kasih jawabannya. Pertama begini, dia sadar nggak dia menelan liurnya itu? Kalau nggak sadar dia dalam keadaan tidur nggak apa-apa Ustaz, namanya nggak sadar. Misalnya mohon maaf misalnya, saya tidur ini,
Karena ada orang tidur ini ya, tiba-tiba dia akan netes sendiri. Tapi tidak sadar dia, ya enggak? Karena ada kan gitu kan ya, dia tidak sadar. Enak-enak begini. Netes lagi begini. Dia tidak sadar Ustaz. Sampai bangun, mungkin tetangganya atau kawannya tahu kamu tadi minum kamu ya. Kalau nggak dikasih tahu, ya sudah nggak apa-apa Ustaz kalau nggak dikasih tahu. Itu satu. Kedua, liur. Jangankan orang tidur, orang nggak tidur dia. Liur itu kalau masih belum keluar. Saya bukan mengatakan riak balgom apa balgom itu. Riak itu apa sih namanya? Dahak bukan, tapi ludah. Kalau ludah ini belum keluar dari mulut, maka itu masih di dalamnya itu nggak apa-apa, bisa ditelan-telan, nggak apa-apa. Tapi mohon maaf ya, misalnya ludahnya sudah netes sini, nah gitu ya, terus bisa, nah misalnya batal puasanya kalau tertelan, karena itu sudah keluar, ya invisol sudah keluar dari batas mulut ini, ya. Nah, kadang-kadang ada orang juga nggak tidur ya. Tidur asik-asik gitu. Biasanya gini, kalau kita melihat orang makan yang asam-asam gitu ya, misalnya blimbing wulu atau apa ya, mangga yang masih muda, kita melihat apa itu film atau apa, tiba-tiba kata orang Malang glemecer ya sini. Ya, ini kita puasa loh, terus ada netes. Nah, batal Ustaz. Jadi karena sudah keluar, tapi masuk di dalam, tidak apa-apa. Karena Ustaz ini misalnya, aduh kok kering sekali, mengumpulkan ludah. Tidak apa-apa Ustaz, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau riak, apa tadi, balgom atau apa tadi? Dahak ya, dahak itu kan keluar dari dalam sini. Kalau ketelan lagi batal. Kalau dahak itu masih bisa dikeluarkan, wajib dikeluarkan, tuh keluarkan. Atau pakai apa namanya tisu atau apa, harus dikeluarkan karena dia keluarnya dahak itu dari dalam. Jelas ya? Tapi kalau liur, enggak ya, liur itu memang sudah sifatnya mulut ini kan apa basah oleh apa? Ya oleh liur tadi, maka enggak membatalkan puasa. Begitu Ustaz. Jelas? Jelas ya. Baik, ada lagi? Sudah selesai. Oh, sudah selesai. Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita baca ini ada manfaatnya, dan sekali lagi mungkin ada keterangan saya yang salah, saya tetap sebagaimana kemarin-kemarin kalau ada yang meralat jawaban-jawaban saya atau keterangan saya akan berterima kasih sekali, karena itu memang harus bagi kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, ya dah, saling mengingat-ingatkan. Cuman apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada kata-kata yang kurang tepat, canda saya mungkin ya kurang pas, saya mohon maaf yang sebesarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.